Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah antena, di mana pada tugas besar ini kami akan merancang sebuah antena dengan jenis microstrip. Kelompok 4 terdiri dari anggota Dila Zafira, lalu yang kedua Muhammad Fadil Fahri Maskur, yang ketiga Said Izzuddin Mubarok. Next. Kita masuk ke dalam latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi menghadirkan teknologi nirkabel sebagai pengganti kabel, memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk komunikasi tanpa batas. Antena menjadi komponen utama dalam sistem ini, berfungsi menghubungkan perangkat elektronik dengan ruang bebas. Kinerja antena bergantung pada kemampuannya memancarkan energi secara optimal ke arah penerima. Berbagai jenis antena dikembangkan sesuai kebutuhan aplikasi. Dalam studi kasus ini, antena dirancang untuk frekuensi 4200 MHz menggunakan CST Studio Suite yang memungkinkan simulasi dan analisis guna memastikan performa komunikasi nirkabel. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang suatu antena relay dengan spesifikasi yang sesuai dengan studi kasus. Yang kedua, menentukan tinggi antena pada relay agar antena yang menghadap ke A dan B antena yang menghadap ke antena A dan antena B dapat terjadi komunikasi line of sight. Yang ketiga, memastikan jika daya transmit pada antena A sebesar 40 watt, apakah daya yang diterima pada antena B akan sesuai dengan sensitivitas sistem yang diinginkan. Next. Kita masuk ke dalam spesifikasi dasar. Spesifik antena microstrip yaitu bentuk patch-nya yaitu rektangular dengan frekuensi operasinya yaitu 4200 MHz, impedansinya 50 ohm, konstansa dielektrik efektif yaitu 2,027, lebar patch-nya 28,25 mm, ketebalan substratnya 2,3 mm dengan bahan substrat Droid 5880, bahan patch-nya itu copper dan gain-nya 0,15 desibel. Dimensi awal antenanya itu panjang patch yaitu 24,045 mm dengan lebar patch-nya 28,25 mm. Panjang ground plane-nya 40 meter yang sama dengan lebar ground plane juga yaitu 40 mm. Panjang feed line-nya 13 mm, lebar feed line-nya 5 mm. Ketebalan substratnya 2,3 mm dan ketebalan copper-nya 0,035 mm. Baik, kemudian ini adalah hasil dari desain perancangan kami. Untuk selanjutnya kami akan jelaskan lebih lanjut di CSD-nya. Nah, ini adalah hasil pembuatan di CSD kami. Di sini ada 3 komponen, yaitu feed line, ground plane, dan juga substrat. Kemudian setelah kita setup solver, kita mendapatkan beberapa hasil simulasi berupa grafik. Di sini ada grafik return loss, yaitu S parameter, di mana antena ini bekerja pada frekuensi 4,092. Nah, frekuensi ini sudah mendekati dengan spesifikasi awal, yaitu 4,2 GHz. Jadi, kita masih belum membutuhkan untuk optimasi secara W dan L-nya. Nah, di sini untuk S parameternya, pada percobaan pertama ada di min 7,5 dB. Kemudian di percobaan kedua ada min 5,9 dB. Di percobaan ketiga ada min 9,2 dB. Dan pada percobaan keempat ada min 12,46 dB. Kemudian masuk ke impedansi, yaitu Z parameter. Di sini pada percobaan pertama kami mendapatkan impedansi di 36,97 dB, kemudian di percobaan kedua 26,97 dB, kemudian di percobaan ketiga ada 41,37 dB, dan percobaan 4 ada di 50,16 dB. Dan ke VSWR, di sini VSWR pertama yaitu 2,45 dB, kemudian di percobaan kedua naik yaitu ke 3,0 dB, kemudian di percobaan ketiga mulai turun lagi di 2,06 dB, dan percobaan keempat ada di 1,624 dB. Kemudian pada far fields-nya di sini kita lihat gain-nya ada pada di sebesar 6,249 dB, di mana ini merupakan dB yang baik.
karena di atas 5 dB. Kemudian lanjut ke analisis. Selanjutnya di bagian optimasi kami melakukan 4 kali percobaan. Yang berdasarkan perbedaan parameter WF dan juga YO. Pada percobaan pertama kami men-setting WF-nya sebesar 5, YO-nya sebesar 5. Lalu pada percobaan kedua kami men-setting WF-nya sebesar 6 dan YO-nya sebesar 5. Lalu pada percobaan ketiga WF-nya adalah 5 dan YO-nya adalah 6. Pada percobaan terakhir, WF-nya adalah sama dengan 5 dan YO-nya sama dengan 7. Selanjutnya, untuk di bagian return loss adalah ukuran daya yang dipantulkan kembali dari antena karena ketidaksesuaian impedansi. Untuk satuan dari return loss adalah desibel. Nilai return loss yang baik adalah di atas minus 10 dB. Dapat dilihat pada kurva ini. Pada percobaan pertama, nilainya itu adalah minus 7. Lalu pada percobaan kedua nilainya adalah minus 5 dan percobaan ketiga nilainya adalah minus 9. Yang mana ketiga percobaan tersebut belum mencukupi untuk return loss yang baik. Pada percobaan keempat, nilai return loss-nya adalah minus 12, yang mana ini lebih dari minus 10, kecil dari minus 10. Selanjutnya adalah VSWR. VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio adalah rasio antara tegangan maksimum dan minimum dalam gelombang berdiri akibat ketidaksesuaian impedansi. Nilai dari VSWR yang baik adalah nilainya yang lebih dari 1,5. Pada percobaan pertama didapat nilai VSWR-nya adalah 2, lalu VSWR yang pada percobaan kedua didapat VSWR-nya sama dengan 3, pada percobaan ketiga didapat nilainya adalah sama dengan 2, dan percobaan terakhir didapat nilainya 1,6. Selanjutnya adalah impedansi. Impedansi adalah hambatan total yang dialami gelombang elektromagnetis saat merambat melalui antena. Untuk satuan impedansi adalah ohm, lalu impedansi yang baik akan bernilai mendekati 50 atau 50. Dapat dilihat bahwa pada percobaan pertama nilai impedansi yang kami dapat adalah sebesar 36,9 ohm, lalu pada percobaan kedua didapat nilai impedansinya sebesar 26,9 dan pada percobaan ketiga didapat nilainya 41,3. Lalu pada percobaan terakhir yaitu percobaan keempat didapatlah nilai impedansinya sebesar 50,16, yang mana merupakan ini adalah nilai impedansi yang baik. Lalu untuk gain adalah ukuran kemampuan antena untuk memfokuskan energi ke arah tertentu. Lalu untuk satuannya adalah dBi. Nilai gain yang baik adalah nilainya yang di atas 5 dBi. Dapat dilihat bahwa nilai gain yang kami dapat adalah sebesar 6,249 dBi. Sehingga nilai gain ini adalah nilai gain yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.